keluar dua huruf yang bukan suatu kepentingan di dalam salat pada saat salat, apakah dapat membatalkan salat ataupun tidak? Seperti keluar dua huruf saat berdehem, ataupun saat batuk, ataupun menangis, ataupun bersin, ataupun ketawa. Apakah keluar dua huruf tersebut pada tempat-tempat yang telah disebutkan tadi membatalkan salat ataupun tidak? Ini sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 1 halaman 252. Wa tabtulu bi harfaini walau dhahara fi tananuhin li ghairi ta'azuri qiraatin wajibatin ka fatihatin wa misluha kullu wajibin qawliyin ka tasyahudin akhirin wa salatin fihi fala tabtulu bi dhuhuri harfaini fi tanahnuhin li ta'azuri ruknin qawliyin. Jadi apabila keluar dua huruf dengan sebab berdehem yang ketika tidak sedang membaca rukun qauli, tidak ketika sedang membaca Fatihah, tidak ketika sedang membaca tasyahud akhir, tidak ketika membaca selawat pada tasyahud akhir, maka berdehem di luar daripada kategori rukun qauli tersebut, apabila keluar dua huruf, maka batallah salatnya. Jadi bukan pada saat membaca Fatihah, bukan berdehem untuk bisa membaca Fatihah, bukan berdehem untuk bisa membaca tasyahud akhir, bukan berdehem untuk bisa membaca selawat kepada Rasulullah pada tasyahud akhir. Bukan pada tempat itu dia berdehem. Kemudian keluarlah dua huruf. Maka ini dapat membatalkan salat seseorang. Batal salatnya. Kalau dia berdehem, kemudian keluar dua huruf di dalam dehemnya, karena uzur rukun qauli, seandainya kalau tidak dia berdehem, maka dia tidak dapat membaca Fatihah secara sempurna. Huruf-huruf Fatihah yang dia baca tidak jelas, tidak dapat didengar oleh dirinya sendiri. Dia berdehem kecil untuk memperjelas huruf-huruf bacaan Fatihah. Dia berdehem kecil untuk memperjelas huruf-huruf bacaan tasyahud akhir. Dia berdehem untuk memperjelas bacaan-bacaan selawat pada Nabi pada tasyahud akhir. Kadar dia dapat mendengar sendiri bacaan tersebut, ini tidak batal salatnya. Jadi kalau berdehem bukan pada rukun qauli untuk memperjelas rukun qauli, ini tidak, ini batal salatnya. Tetapi kalau untuk memperjelas rukun qauli, rukun bacaan yang dia baca, sehingga mampu dia dengar sendiri, ini tidak batal salatnya. Kemudian, kalau dia baca kadar didengar sendiri, dia dapat membaca sempurna, jelas didengar. Dia jihar membesarkan suaranya agar didengar oleh jamaah-jamaah yang lain. Ini kalau berdehem untuk melepaskan ataupun memperjelaskan bacaan Fatihah secara jihar agar didengar oleh orang lain, maka ini batal salatnya. Karena dia bisa membaca secara sir. Secara sir dia bisa membaca tanpa berdehem. Dia dengar dengan sempurna. Kemudian dia berdehem agar bacaannya secara jihar, secara besar terdengar oleh jamaah. Itu batal salatnya. Au dhahara fi nahwihi ka su'alin wa bakain wa atasin wa dhahakin. Kemudian juga dapat membatalkan salat apabila keluar dua huruf sama seperti berdehem, yaitu batuk. Seorang membatukkan dirinya,
Andai kata dia tidak batuk ketika itu, dapat dia tahan, dia batuk. Keluar 2 huruf, batal salatnya. Ataupun menangis. Ya. Ketika membaca ayat-ayat yang menyedihkan, ayat-ayat neraka, dia menangis. Ini pun tetap batal salatnya. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, walau min khaufil akhirati. Ketika dia salat Allahu Akbar, karena takut akhirat, dia membayangkan begitu besarnya azab neraka, menangis. Sehingga keluar 2 huruf, batal salatnya. Wa misluhu anyan wa nufah walau minal anfi intasawwara. Termasuk dalam membatalkan salat, yaitu merengek. Ketika salat dia merengek, sehingga keluarlah 2 huruf, itu batal salat. Ataupun berhembus, meniup, keluar 2 huruf. Huruf apa? Huruf H. Itu ada huruf HH, karena kita tidak pernah terlepas daripada huruf-huruf. Nah, ini juga membatalkan salatnya. Wa kharaja bi qawli li ghairi ta'adzuri qira'atin wajibatin ma idza dhahara harfaini fi tanahnuhin li ta'azzuri qira'atin masnunatin kasurati awil kunuti awil jahri bil fatihati fatabatulu. Jadi kalau mengeluarkan 2 huruf dengan sebab berdehem, yang berdehem tersebut bukan pada saat membaca rukun qauli, tetapi pada saat sesuatu yang disunatkan dalam salat. Seperti ketika membaca surat, kalau tidak berdehem maka bacaan surat tersebut tidak dapat kita baca sempurna, kemudian berdehem. Ataupun ketika membaca kunut, ketika kita tidak berdehem maka kita tidak dapat membaca kunut dengan sempurna. Ataupun ketika jihar, salat malam, salat isya ataupun salat subuh, ataupun salat maghrib. Ketika kita tidak membaca secara jihar, secara sir, sempurna, kemudian kita berdehem agar bisa membaca secara jihar, fatabtulu, ini batal salat. Karena membaca surat, membaca kunut, jihar dengan membaca Fatihah, ini disunatkan. Wa bahasa Zarkashi iza wazat tanahnuhi lis-saimi li ikhrajin nakhamatin tubtilu saumahu. Kemudian Zarkashi membahas bahwa dibolehkan seseorang berdehem ketika dia sedang berpuasa dan melaksanakan salat. Orang yang sedang melaksanakan salat ini adalah dalam keadaan berpuasa. Dia berdehem untuk mengeluarkan dahak. Andai kata dahak tersebut tidak dikeluarkan, maka bisa membatalkan puasanya. Maka dia berdehem untuk mengeluarkan dahak. Ini dibolehkan, tidak membatalkan puasa orang tersebut karena uzur. Qala syekhuna wa yattajihu jawazuhu lil muftiri aidan li ikhraji nakhamatin tubtilu salatahu bi an nazala li haddid zahiri wa lam yumkinhu ikhrajuhu illa bihi. Kemudian Syekhuna Ibnu Hajar juga menjelaskan yang bahwa dehem seseorang untuk mengeluarkan dahak, yang dahak tersebut pada dasarnya telah keluar kepada badasan zahir. Andai kata dia tidak berdehem, maka akan masuk kepada badasan batin. Dan ini dapat menyebabkan batalnya salat. Maka berdehemnya tersebut untuk mengeluarkan dahak yang dapat membatalkan salat, ini juga tidak
membatalkan salat. Ini dibolehkan. Maka dehem tersebut tidak membatalkan salat. Andai kata tidak berdehem dan dahak tersebut masuk kepada batasan batin, ini dapat menyebabkan batal salat. Jadi, dehem, berdehem kecil untuk memperjelas bacaan rukun qauli agar dapat kita dengar sendiri. Tidak membatalkan salat. Berdehem untuk mengeluarkan dahak yang apabila masuk dahak tersebut batal puasa orang yang sedang salat. Tidak membatalkan salat sebagaimana pembahasan Zarkashi. Berdehem untuk mengeluarkan dahak yang dahak tersebut andai kata tidak keluar, maka ketika masuk kepada batasan batin dapat membatalkan salat. Ini pun tidak membatalkan salat sebagaimana pendapat daripada Syekhuna Ibnu Hajar.